Tapi Mbah tolong kasih saya satu kesempatan saja untuk membuktikan kalau saya benar-benar cinta dengan Atika. Saya ingin menikahi Atika. Besok Aryo akan datang bersama calon istri Aryo. Gadis kampung yang pernah kamu ceritain sama Mama, iya? Sayang, bangun. Mas Aryo, bangun, Mas. Jangan kamu sentuh anakku. Jangan. Gara-gara kamu ini jadi meninggal. Pergi kamu. Pergi. Mas, mau ngapain toh? Saya cuma... Cuman apa? Masih pasti mau kurang ajar kan? 10.000. Ya. Ya, mau apa? Oh, jadi masih ini dokter di sini toh? Kamu ini siapa? Tadi saya lihat di situ ada lowongan pekerjaan. Nah, saya mau ngelamar pekerjaan di sini. Gimana Sultan? Hati kamu sudah mantap sama Naira? Aduh, maaf. Kamu kerja di sini? Lain kali, kalau mau kerja di sini, training dulu. Jadi kalau kerja itu nggak asal-asalan. Gara-gara kamu itu sampai celaka. Lagian siapa yang suruh ditaruh barang depan pintu? Ya, maaf. Tadi itu saya mau ngambil sampah. Siapa sih yang terima kamu di sini? Baru aja kemarin kamu jualan di sini. Sekarang tiba-tiba udah jadi cleaning service. Aneh. Lah, justru dokter yang aneh. Kemarin saya jualan di sini, dokter marahi saya. Sekarang saya kerja sebagai cleaning service di sini, dokter juga marahi saya. Dokter itu sebenarnya maunya apa? Serba salah saya ini. Nah, udah. Saya malas ketemu sama kamu. Maunya siang mulu. Duh, wis marah lagi. Itu dokter kalau dipikir-pikir, habis maem semut rang-rang kali ya. Dokter, pasien Darmi tidak mau makan lagi, Dok. Lemah sekali, Dok, keadaannya. Tapi kenapa beliau nggak mau makan? Nggak tahu, Dok. Pasien tidak mau ngomong sama sekali. Padahal saya sudah paksa untuk makan. Sebentar. Halo. Miss call. Dokter? Kartu namanya jatuh loh. Ya wes lah. Ini dok. Sebetulnya ini cuma masalah psikologis, Suster. Ibu, kalau ibu begini terus, ibu bisa lama sembuhnya. Atau mungkin makanan di sini nggak enak. Bisa kami ganti? Apa yang ibu mau? Kalau ibu diam terus, bagaimana saya bisa tahu keluhan ibu apa? Bagaimana saya bisa sembuhin ibu? Bu, saya suapin ya. Makan dulu. Yaudah,
Kita kasih waktu sejam lagi. Nek, aku minta ya jeruknya. Bagi ya, satu ya. Kalau nggak dijawab, berarti jawabannya iya. Boleh saya makan. Kata Simba saya, jeruk itu bagus buat kesehatan. Apalagi kalau kita lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah. Bagus makan jeruk. Subhanallah, ini jeruk kok enak bener ya? Saya yakin pasti harganya mahal nih jeruk nih. Nenek mau nggak? Mau coba nggak? Manis loh, saya nggak bohong. Astaga, Tika, kamu tuh kelewatan banget ya. Tunggu di sini. Ada apa, Sultan? Pasien Darmi, Om. Sampai hari ini masih nggak mau makan. Saya juga bingung gimana ngebujuknya. Itu kan biasa untuk pasien-pasien yang depresi. Karena mereka merasa kalau... Maaf, Dokter Sultan. Itu Atika makan makanannya Ibu Darmi. Siapa itu? Itu, Dok, cleaning service baru. Nenek tuh kenapa sih ndak mau maem? Nenek marah ya sama Allah. Karena nenek dikasih penyakit kayak begini. Nek, anggap aja kalau Allah itu lagi nyuruh nenek istirahat. Istirahat yang banyak. Berarti nenek itu disayang toh sama Allah. Jadi nenek harus banyak makan juga. Supaya cepat sembuh. Kata Simba saya, katanya kalau orang mau maem apa aja, itu dia berarti mensyukuri nikmatnya Allah. Aku sedih loh kalau nenek terus-terusan sakit. Dimaem ya jeruknya ya. Satu aja. Sekarang dimaem ya buburnya. Jadi, ibu ini yang tadi sulit makan. Tapi, Dok, tadi Atika sendiri yang makan jeruk itu. Habisnya dokter, cuma dengan cara seperti itu loh, saya bisa ngebujuk si nenek biar dia mau maem. Anak ini sangat baik dan perhatian sekali. Saya punya anak tidak pernah memperhatikan saya. Justru anak yang baik hati ini yang menyadarkan saya. Terima kasih, sayang. Terima kasih, anak. Nenek nggak usah nangis lagi ya. Udah nggak usah nangis. Siapa nama kamu? Nama saya Atikah, dokter.
Ejaane Atika. Ha. Nah itu. Terima kasih ya. Sama-sama. Kamu. Lain kali kamu bikin laporan, cross check dulu. Dokter Sultan. Mbak Ayu ndak usah dimarahi. Dia ndak salah kok. Pak Dr. Rizal, acara syukurannya sudah mulai, Pak. Atika, kamu juga ikut ya. Kita sedang ada acara syukuran memasuki gedung baru. Iya. Ya. Dia pikir dia itu siapa? Anak baru aja belagu. Pasti besar kepala tuh dipuji-puji sama Dokter Rizal. Lihat aja Atika. Mas, jangan lama-lama toh. Astaga. Siapa? Bapak, Mas, baik-baik aja kan? Saya Mas, cleaning service. Ya udah kalau nggak kenal yaudah sana aja deh, nggak apa-apa. Kamu kenapa? Wajah kamu kenapa shock gitu? Kamu mau ke aula kan? Lantai 2? Ayo masuk. Kenapa emangnya? Saya nggak mau jadi nenek-nenek. Apalagi kalau harus jadi nenek-neneknya itu dadakan seperti itu. Nggak mau, saya belum siap. Maksud kamu? Tadi saya barusan ngeliat, saya tuh ngantri di belakang orang. Pas ngebalik, orangnya tuh masih muda, tampan. Tapi begitu dia masuk, terus keluar lagi, udah jadi kakek-kakek toh. Saya nggak mau. Saya ini masih muda, belum menikah, belum punya anak. Astaga. Ini itu lift, bukan mesin waktu. Kamu nggak bakal jadi tua. Jadi ayo masuk. Lip? Nggak mau saya. Masa depan saya tuh masih cerah, masih panjang. Nggak mau saya. Dokter saya sendiri. Saya jamin, lift ini nggak bakal bikin masa depan kamu jadi rusak. Jadi mendingan sekarang kamu masuk. Ayo. Nggak mau. Ayo. Nggak mau dokter. Ayo. Nggak mau. Nggak mau, saya takut toh. Ayo masuk. Dokter aja jadi kakek-kakek sana. Buruan, nggak akan merubah masa depan kamu ya. Nggak mau dokter. Duh. Lihat aja sendiri. Nggak mau. Ayo masuk. Dokter Sultan, jangan merubah saya jadi nenek-nenek toh. Aduh. Ya Allah. Jangan bikin aku tua dulu ya sekarang. Aku nggak mau tua. Amin. Kemauan banget sih. Alhamdulillah, ya Allah akhirnya nyampe juga. Muka saya gimana ini toh? Tapi mukanya dokter itu masih utuh loh. Masih sama, muka saya juga kan? Harusnya dokter itu bilang terima kasih sama saya. Soalnya tadi saya di dalam udah doain. Kita setiap hari berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien kita. Dan hari ini, kita belajar sesuatu yang kecil, tapi penting, dari seorang cleaning service kita. Tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada pasien kita. Seperti yang hari ini diperlakukan oleh
Tika. Halo? Sayang, ntar malam jemput aku ya. Jam 7 loh, dan gak boleh telat. Kamu ini mau kemana? Emangnya ada cara apa? Aku gak mau bilang pokoknya aku ada surprise buat kamu. Aku tunggu di rumah, oke? Mbak ini ngendi toh mbak? Kita masih jauh ya? Iya, lumayan sih. Ntar ada halte depan sana, kita turun, terus ganti metro mini. Walah, terus kalau kita dicariin sama Pak Sukimin piye? Kita cuma dikasih waktu makan sejam aja kan mbak? Udahlah, ntar kalau dia marah-marah biar aku yang ngadepin. Tenang aja. Aduh mbak, kita mau makan aja kok repot bener sih. Dikit lagi aku pingsan loh mbak. Udah nyampe kok, tuh di situ. Alhamdulillah, akhirnya nyampe. Aku ke ATM dulu ya. ATM itu apa mbak? Emangnya kalau makan soto di sini bayarnya harus pakai ATM begitu mbak? Aduh, Tik, kamu tuh ngedeso banget sih. Ya udah, sekarang kamu tungguin aku di warung itu. Aku ke ATM dulu, ntar aku nyusulin kamu ya. Ya wis, aku pesenin 2 ya langsung ya. Tika, makan tuh soto Betawi. Si lo gak bakal bisa balik lagi. Neng, makannya buat di sini atau dibawa pulang, Neng? Pakai nasi, Neng? Bapak kok panggil saya Neneng toh? Nama saya bukan Neneng, nama saya Atika. Oh, iya. Pesennya ntar dulu ya bang ya. Iya. Soalnya saya tuh lagi nunggu Mbak Ayu lagi ambil itu apa namanya uang di MTA. Iya, sabar nanti ya. Saya juga lapar ini. Udah duduk. Banget. Oh iya, bisa. Duduk aja dulu. Oh, Neng, maaf Neng ya. Kalau Neng kelamaan nunggu temennya, bangkunya mau dipakai sama yang lain. Yuk, duduk. Coba, Wak. Aduh, Bayu ini ke MTA aja lama bener loh.
Sebenarnya mau ngapain sih dia? Aku susul aja deh. Walah, buka sendiri ya? Halo? Di pasar di kota kayak begini toh. Apik tenan ya. Walah, dingin toh. Ini aku tahu. Di kampung namanya sawo. Sawo ini. Sawo kok ada bulunya? Silakan Ibu, Mbak. Silakan dicoba sosis sapinya. Dari daging sapi berkualitas loh, Mbak. Silakan, Mbak. Ya. Ayo Ibu, Mbak, silakan dicoba. Ini nggak usah bayar ya, Mbak? Iya, Mbak. Ayo silakan dicoba. Gimana, Mbak? Enak nggak? Enak, Mbak. Enak tenan. Ini saya boleh ngambil lagi toh? Iya, silakan, Mbak. Bener ya, boleh ngambil lagi ya? 2 ya, Mbak ya? Mbak mau ambil berapa? Mumpung lagi promo loh, Mbak. Harganya diskon. Boleh ambil lagi, Mbak. Wah, enak banget sama Mbak. Loh, Mbak kok ngambilnya banyak banget? Nanti yang lain nggak kebagian, Mbak. Mbaknya bilang tadi mau ambil berapa? Tapi kan bukan berarti Mbak yang habisin. Ini tuh lagi promo, Mbak. Iya toh. Tadi nanya mau ngambil berapa? Saya udah ambil banyak malah marah-marah. Ini Mbak Ayu kemana ya? Yuk, kamu lihat Atika nggak? Saya mau suruh dia itu untuk bersihin toilet. Tadi sih katanya pengen makan siang di luar, Pak. Makan siang dari jam 12 tadi sampai sore begini belum balik juga. Memangnya dia itu makan siang di mana? Bapak kayak nggak tahu aja, Pak. Namanya juga orang kampung, Pak. Pengen lihat-lihat Jakarta. Memangnya dia itu tidak tahu peraturan di sini. Istirahat itu cuma 1 jam. Jadi dia itu jangan seenaknya sendiri. Ya mungkin dia pikir Bapak nggak ngontrol kali, Pak. Sudah, kamu kembali kerja. Aduh, sampai tahun depan juga belum tentu dia bisa balik ke sini. Halo, siapa ini? Halo dokter. Ini Atika toh dokter? Kamu ngapain telepon saya? Atika tersesat nih. Tadi itu diajak sama temen untuk makan siang. Tapi tiba-tiba ditinggalin. Dokter tolongin Tika ya. Dokter jemput aku ya, mau ya? Kau pikir saya ini sopir kamu? Lagian siapa suruh makan siang sampai nyasar ke situ? Hah? Tanyain aja orang di jalan. Cari tahu nomor angkot berapa, nanti juga nyampe. Dokter, kalau aku ngerti juga udah pasti dari tadi aku pulang toh dokter. Tapi masalahnya kan Tika nggak ngerti, terus nggak bawa duit juga. Halo? Halo dokter? Halo? Aduh sinyalnya. Halo? Dokter? Dokter? Halo dokter? Udah jelas? Udah? Dokter? Dokter tolongin Tika ya. Soalnya dokter tahu kan, cuma dokter satu-satunya yang bisa nolongin Tika toh saat ini. Kamu itu? Ya udah, sekarang kamu di mana? Saya sekarang lagi di ini Pasar Buah Berkah. Ini di daerah mana ya, Pak? Grogol, Jakarta Barat. Oh, di Grogol, Jakarta Barat, dokter. Nggak ada yang lebih jauh lagi. Makan siang aja pakai nyasar sampai ke situ. Ya udah, kamu jangan kemana-mana ya. Iya. Udah, Pak. Bapak, terima kasih ya, Pak. Kalau tadi nggak ada Bapak, saya bener-bener nggak tahu gimana nasib saya sekarang, toh, Pak. Aduh, gimana tadi waktu panik nggak nangis? Sekarang udah mau dijemput, kok nangis? Gimana sih, Mbak? Udah, Pak. Saya ini menangis bahagia sekarang. Yaudah deh, kalau gitu, ini kartu namanya. Bapak, masuk ke dalam dulu ya. Makasih ya, Pak.
Sultan diteleponin kok mailbox mulu sih? Sabar dong sayang. Mungkin dia masih ada pasien. Atau mungkin bahkan dia lagi nyetir ke sini. Iya, Ma, tapi ini jam 7:05. Aku suruh dia kesini tuh jam 7 dan dia nggak boleh telat. Iya, Mama tahu kamu kesel. Gini aja, setelah kalian makan berdua nanti, kamu sebutin sama dia kalau kamu nggak suka telat-telatan, ya? Aku tahu kok, Ma. Gimana caranya biar dia nggak akan pernah ngaret lagi. Oh. Dokter, terima kasih banyak ya, Dok. Udah mau nolongin saya. Udah mau ngerepotin. Makasih ya, dokter. Kamu ini kenapa sih? Udah dijemput kok malah nangis? Saya nggak ngerti kalau misalnya nggak ada dokter, gimana nasib saya sekarang. Mungkin saya udah tidur di pasar itu tadi, pasar yang bagus itu. Makasih banyak ya, dokter. Ya pokoknya hari ini dokter pahlawan saya. Udah. Gak usah kayak gitu. Kamu ini berlebihan. Ini bukan berlebihan, dokter. Ini kebiasaan saya. Kalau terharu memang begini. Aduh, udah. Udah berhenti nangis kenapa sih? Saya jadi nggak konsen nyetir nih. Sekarang kamu mau turun di mana? Gara-gara kamu ini, acara saya jadi telat. Ya wes, aku tak diturunin di sini aja, nggak apa-apa kok. Pasti Naira bakal ngomel panjang nih. Ini gara-gara jemput cewek yang gak penting ini. Di sini toh. Ya udah, aku turun ya, dokter. Duh, bagaimana ini? Ya dilepas dulu dong. Safety beltnya tuh dipencet. Gitu ya? Oh iya. Dokter hati-hati ya. Dokter berhenti, dokter. Aduh dokter. Apalagi sih ini? Berhenti. Kenapa lagi sih? Saya ini buru-buru. Dokter ini baju aku kejepit toh. Astaga. Lagian kenapa bisa kejepit sih? Nggak hati-hati banget jadi orang. Dokter tuh yang nggak hati-hati. Masa mobilnya bisa ngejepitin baju saya? Ya kamu yang salah. Jadi orang kok ceroboh. Makanya, hati-hati. Walah dokter ini jahat banget toh. Saya udah hampir celaka aja masih diomelin. Udah, sana. Jauh-jauh. Ntar kejepit lagi. Aduh maaf Pak, saya juga nggak tahu. Soalnya kemarin saya tuh Aduh! Kamu nggak sih? Maaf, Nay. Tadi lagi ada urusan. Urusan apa? Nah, adalah. Urusan nggak penting, nggak perlu dibahas. Kalau nggak penting, kenapa telepon aku tadi nggak dijawab? Apa nggak sempat? Atau nggak mau? Sultan, biarpun kamu sibuk, kamu harus tetap care dong sama aku. Aku ini kan calon istri kamu. Iya. Apa ini? Ada buat kamu. Buka dong. Mulai sekarang,
Kalau kamu ada janji sama aku, kamu nggak ada alasan apapun untuk telat. Karena jam itu udah aku set tepat waktu. Maaf, Nay. Aku tahu jam tangan aku murahan. Tapi walaupun murahan, jam tangan aku tepat waktu kok. Kamu kenapa sih? Nggak ngehargain banget pemberian aku. Kamu sengaja yang mau bikin aku kesel. Sultan, terima aja. Jangan bikin Naira kecewa. Kalian jangan berantem lagi ya. Ayo. Kenyang. 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 Tapi kalau aku lapar kayak begini, gimana aku bisa tidur? Kira nih makanan. Bismillah. Nah itu telurnya buat kamu. Loh, ini telurnya buat Mbah. Orang cuma satu kok telurnya. Udah, kamu jangan ngeyel gitu loh. Telur itu buat kamu penting. Wong kamu itu kan dalam masa pertumbuhan. Mbah nggak perlu lagi. Ayo Mama. Aku jadi kangen sih, Mbah. Aku janji, Mbah. Kalau nanti udah waktunya pas, aku pasti akan ceritain tentang Mas Haryo. Kalau aku udah punya kerjaan yang bagus, aku akan boyong Mbah ke Jakarta. Si Mbah nggak perlu capek-capek lagi di kampung. Kita makan enak ya, Mbah. Jika janji, Mbah, sebisa mungkin aku akan bahagiain Mbah. Selamat malam, Mbak Naira, Mas Sultan. Malam. Ya, silakan duduk. Silakan. Pesan apapun yang kamu mau. Malam ini milik kita dan nggak ada seorang pun yang bisa mengganggu kita. Maksud kamu? Aku udah booking restoran ini untuk kita berdua. Dan nggak akan ada tamu yang lainnya. Naira, kenapa kamu lakuin ini semua? Kalau aku bisa, kenapa enggak? Apapun yang aku mau, aku selalu dapetin kok. Nih, kamu pesen apa? Aku benar-benar gak ngerti. Kok ada si anak semanja ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Kamu kencannya tadi? Mama seneng loh. Kalian bisa sering-sering jalan berdua. Sebentar lagi kan kalian akan tunangan. Kok diam aja? Mama ngerti. Kamu belum bisa cinta sama dia. Mungkin kamu terpaksa dengan perjodohan ini. Tapi satu hal yang harus kamu ingat. Kita ini... Utang budi sama Om Rizal. Tapi kenyataannya, kamu bisa jadi dokter seperti ini karena apa? Karena Om Rizal yang sudah membiayai semua kuliah kamu. Jujur, Ma. Aku nyesel. Kalau aku tahu kompensasinya bakal seperti ini, lebih baik dari dulu aku nggak usah kuliah. Ma. Ma. Maafin aku, Ma. Aku tadi cuma... Harusnya Mama yang minta maaf. Karena dulu Mama nggak punya uang untuk membiayai kamu kuliah.
Sampai Mama harus terpaksa terima bantuan dari Om Rizal yang begitu banyak. Mama nggak boleh menyalahkan diri sendiri, Ma. Tolong Mama lupain apa yang aku omongin tadi ya. Tan, kamu harapan Mama satu-satunya. Jadi tolong kamu ngerti perasaan Mama. Jangan kecewakan Mama. Naira itu sangat mencintai kamu. Om Rizal dan Tante Yulia juga sangat berharap supaya kamu bisa jadi menantu mereka. Jadi Mama mohon, kamu jangan kecewakan mereka. Kamu janji sama Mama. Iya, Ma. Bayu, kemarin kemana kok Mbak? Tega bener ninggalin saya di sana. Ya sorry, soalnya kemarin pas aku nyariin kamu di warung itu, kamunya udah nggak ada. Ya wes, nggak apa-apa. Untungnya kemarin Dokter Sultan itu mau jemput saya, Mbak. Baik banget ya dia. Dokter Sultan jemput kamu? Kok bisa? Nggak tahu saya. Atika, kamu kemarin kemana aja? Hah? Kenapa sampai sore belum balik juga? Aduh, maaf Pak. Saya juga nggak tahu. Soalnya kemarin saya tuh Aduh! Mbak, saya kok dicubit sih? Maafin dia, Pak. Dia kan nggak tahu Jakarta. Jadi kemarin nyasar gitu pas habis makan siang. Kasihan, Pak. Atika, kalau bisa jangan pernah kamu ulang lagi ya. Ya kalau kamu mau nyari makan silakan aja cari yang dekat-dekat sini. Ya? Iya, Pak. Awas kamu ya lapor macem-macem. Mentang-mentang saya dari kampung, saya dibodohi. Dokter itu harus tolongin saya. Ini menyangkut hidup dan matinya saya. Ibu permisi ya, Bapak mau bersihin dulu kamar mandinya. Oh iya, silakan. Silakan, Mbak. Sayang, Mama selalu menunggumu kok, Nak. Mama sayang banget sama kamu. Sedetik aja Mama nggak mau jauh dari kamu, Nak. Ya Allah, kenapa setiap orang yang aku cintai pasti akan cepat dipanggil olehmu? Ibuku, lah Mas Aryo. Ibu, walaupun Tika sama sekali tidak pernah ketemu sama Ibu, Tika selalu sayang sama Ibu. Tika selalu berdoa supaya Ibu di sana tuh tenang. Susah.
Aku sore ini akan kembali ke Jakarta. Aku akan bilang sama kedua orang tuaku soal hubungan kita. Dan secepatnya, aku akan kembali ke sini. Kan, boyong kamu. Kamu nggak mau nikah sama aku? Aku tuh nangis bukan karena apa-apa, tapi karena bahagia. Aku tuh kalau bahagia suka kayak gini, suka nangis kayak gini. Maafkan aku, Rahma. Maafkan aku. Pa? Ma, tumben Mama datang pagi-pagi. Kacamata ketinggalan. Nanti bisa repot kan? Makasih ya, Ma. Mama perhatian sekali sama Papa. Apa? Suami sendiri jelas diperhatiin dong. Makasih ya, Ma. Tadi lagi ngapain? Di meja. Kayak ada yang disembunyiin. Ada apa? Enggak apa-apa. Nggak ada apa-apa? Kelihatannya gugup sekali, Papa. Nggak usah gugup kalau nggak ada apa-apa. Pasti sembunyiin sesuatu. Itu apa? Apa? Itu foto operasi jantung. Papa nggak mau kasih lihat Mama, takut kalau nanti Mama kehilangan selera makan. Mama juga nggak mau lihat kok. Kan? Ma, pagi ini Papa ada rapat. Mereka udah tunggu Papa. Mama langsung pulang ya. Oke. Papa antar depan ya. Kamu ini gimana sih? Saya ke kanan, kamu ke kanan. Saya ke kiri, kamu ke kiri. Saya juga bingung toh, Dok. Dokter itu mau kemana? Mau ke kanan apa ke kiri? Jangan ngikutin saya. Kamu yang ngikutin saya. Sekarang minggir. Punya badan gede banget. Ngomong apa barusan? Katain saya. Enggak kok, Dokter. Saya barusan bilang kalau ruangan ini tuh bagus, besar. Dok. Atika, buruan. Kita disuruh ke ruangnya Pak Sukimin. Ada apa toh? Pasti saya mau dinaikin gaji ya? Aku nggak tahu, tapi kita semua disuruh ke sana. Ayo. Mudah-mudahan saya naik gaji. Tadi siapa yang bertugas di ruangannya Dr. Rizal? Saya, Pak. Benar kamu di sana, Atika? Iya, Pak. Masa saya bohongi Bapak? Saya sendiri kok yang membersihkan. Dr. Rizal baru saja kehilangan uang sebesar 20 juta di laci ruangannya. Tapi
bukan saya kok, Pak. Saya tadi hanya membuang sampah aja. Enggak, saya juga enggak berani buka-buka lacinya Dokter Rizal. Atika, tapi terbukti kan, cuma kamu yang ada di sana. Dan sekarang, uang Dokter Rizal itu hilang. Tapi bukan saya kok, Pak. Saya enggak mungkin ngelakuin hal seperti itu, Pak. Saya enggak mungkin ngelakuin hal serendah itu. Saya berani sumpah kok, Pak. Saya ini bukan pencuri. Lebih baik kita cek langsung aja, Pak, loker mereka masing-masing, Pak. Iya, sebaiknya begitu. Maaf, Pak. Saya mau ke toilet dulu. Gini saja, Pak. Bapak buka aja dulu lemari saya. Saya jamin nggak akan ada apa-apa, Pak. Jangankan ada uang 20 juta. Uang 20.000 saja saya nggak ada, Pak. Baik. Ini apa? Hah? Ini, kamu masih mau main lagi? Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Bukan saya pencurinya. Saya juga nggak tahu kenapa uang itu bisa ada di lemari saya, Pak. Atika, saya tahu kamu butuh uang. Tapi bukan berarti kamu ini harus menghalalkan semua cara. Sekarang kamu ikut ke ruangan saya. Sekarang. Ayo. Dokter Sultan, tadi dokter lihat sendiri kan waktu saya sedang bersih-bersih di ruangannya Dokter Rizal, saya sama sekali nggak ngapa-ngapain kan, Dok? Saya sama sekali nggak buka-buka lacinya Dokter Rizal kan? Dokter yang tahu, dokter harus tolongin saya, dokter. Kamu ini apa-apaan sih? Pasien saya lagi terkena serangan jantung. Dokter, tapi saya tuh dituduh mencuri sama mereka. Tapi saya nggak ada waktu, ngerti? Dokter itu harus tolongin saya. Ini menyangkut hidup dan matinya saya. Ini juga menyangkut hidup mati pasien saya. Pasien saya dalam kondisi kritis, ngerti? Ya Allah, kenapa sih harus aku yang bertanggung jawab? Padahal aku itu sama sekali nggak ngambil uang itu. Terus sekarang aku mesti cari kerja di mana lagi? Jadi kamu yang udah ngambil uang Dokter Rizal? Jangan keras-keras, gila lo ya, bisa ketahuan gue. Abisnya gue lagi butuh banget, Bud. Iya, tapi sekarang lihat, Atika kan yang kena tuduh. Dan kayaknya dia bakal kena pecat gara-gara kamu. Ya bagus lah, seneng gue. Oh, jadi kamu tuh pelakunya? Hah? Ayo, ayo. Bukan, Pak. Kamu ikut. Bukan, Pak. Nggak nyangka kamu berbuat, ya? Jadi anak itu yang ngambil uang saya? Iya, betul. Saya nggak sangka. Karena sebelumnya saya menganggap dia baik dan jujur. Ini, Pak. Saya minta maaf sampai terjadi hal seperti ini. Tapi anak itu sudah saya pecat, Pak. Ampun, Pak. Bukan saya. Udah nanti kamu. Apa? Kenapa ini? Maaf, Dokter Rizal. Ternyata anak ini yang telah mencuri uang dokter.
cepat kejar Atika dan bawa dia kemari. Cepat, panggil dia cepat. Iya, baik Pak. Gak ada, Pak. Iya. Kemana ya Atika? Orang kayak mirip Atika. Atika! Atika! Saya tidak mau tahu. Kalian harus cari Atika sampai ketemu. Cari kemana aja. Anak itu tidak salah. Dia tidak pantas menerima hukuman seperti ini. Iya, baik Pak. Bu, mau saya bantuin nggak? Emang kamu bisa kerja apa? Bisa. Saya bisa apa aja, Bu. Saya bisa bersih-bersih, bisa cuciin piring. Ibu kan sendirian, pasti repot di sini. Saya harus bayar kamu berapa? Gak usah digaji juga, enggak apa-apa kok, Bu. Yang penting sekarang nanti habis saya kerja, Ibu kasih saya makannya 1 piring sama lauknya. Ya udah, bawa piringnya ke belakang, cuci sana. Alhamdulillah. Akhirnya dari nyuci piring ini aku bisa dapat makan. Perutku ini lapar banget toh. Dari siang belum makan. Pokoknya cacing-cacing, kalian tenang aja ya. Nanti abis kita cuci piring, kita maem langsung, ya. Aduh, ini gara-gara nggak makan, tanganku jadi gemeteran. Udah belum nyucinya? Iya, sebentar ya, Bu. Lama amat sih kamu. Iya, sebentar. Astagfirullahaladzim. Aduh, Bu. Maafin saya ya. Saya nggak sengaja, Bu. Nggak sengaja. Lihat tuh piring saya pecah semua. Gimana mau jualan? Makanya kalau kerja tuh hati-hati. Iya, maafin saya ya, Bu. Soalnya tadi saya lagi panik pas Ibu manggil-manggil saya. Jadi kamu nyalain saya? Bukan saya nyalahin Ibu. Cuman memang tadi saya tuh lagi panik, Bu. Pokoknya maafin saya ya, Bu. Makanya kalau kerja jangan ngelamun. Nih makannya. Nggak usah, Bu. Mendingan saya nggak usah makan. Kalau Ibu kasih makanan saya dengan cara seperti itu. Saya tahu pasti Ibu kasih saya makan, tapi nggak ikhlas kan? Maafin saya, Bu. Saya permisi. Atika! Tunggu! Atika! Ada apa lagi sih, Pak? Saya kan udah berusaha jujur sama Bapak. Tapi Bapak-Bapak aja yang nggak percaya sama saya. Saya benar-benar menyesal telah menuduh kamu, Atika. Maksud Bapak ini apa, toh? Atika, ayo ikut saya. Jangan bawa saya ke kantor polisi lah, Pak. Saya ini wong deso. Saya nggak punya pikiran untuk mencuri. Bener. Enggak Atika. Kamu nggak akan dibawa kantor polisi kok.
Sekarang kamu ikut aja dulu ya. Janji ya, Pak? Iya, saya janji. Ayo. Bener ya, Pak ya? Ayo. Janji ya? Dokter. Alhamdulillah. Akhirnya kamu ketemu juga. Saya minta maaf ya. Tadi Pak Satpam dan Pak Sukimin sudah salah menuduh kamu. Kamu nggak usah khawatir. Orang yang mencuri uang saya sudah ketemu. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya dokter. Kamu boleh kembali kerja di sini. Terima kasih ya dokter. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Aku boleh kerja toh. Pak, nangis. Iya, saya tahu dia nangis. Kamu ngapain nangis? Enggak apa-apa toh, Pak. Saya memang terlalu terbiasa seperti ini. Kalau saya terlalu senang pasti saya akan menangis, Pak. Udah, diem deh. Maaf ya, Tik, soal yang tadi itu. Saya benar-benar nyesal karena saya sudah salah tuduh sama kamu. Oh iya, enggak apa-apa kok, Pak. Saya malahan heran. Ada orang yang tahu kalau saya bukan pencurinya, dia malah diem aja. Nggak mau ngomong. Padahal apa susahnya sih? Cuman bilang aja sama orang kalau bukan aku pencurinya. Susah banget sih, jadi saksi aja. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu kembali kerja lagi ya. Iya, Pak. Jadi orang sombong bener. Tak citain, tak piting, tak cita. Suara apaan? Ngorok. Serius, jangan colek-colek toh. Gak enak dilihat sama orang. Bangun. Bangun. Bangun! Dokter ini mau apa toh? Dokter jangan macem-macem ya. Kalau macem-macem aku bisa teriak. Sekarang juga kamu keluar.